warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingin sampaikan ini untuk yang kedua kali terkait dengan tema Tuhan selain Allah. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa di antara yang digolongkan sebagai Tuhan adalah ternyata sekedar nama. Nama itu pun penyembahnya yang menyembahkannya. Yang dianggap nafsu, dianggap Tuhan berikutnya adalah hawa nafsu. Kemudian juga makhluk seperti biasanya. Ada juga yang dianggap Tuhan itu adalah berhala. Kemudian hanya sekedar tiada-ada orang-orang yang mempertuhankannya, yang menganggap bahwa itu Tuhan. Yang keenam adalah Tauhid. Berikutnya adalah saya sampaikan yang dianggap Tuhan oleh manusia antara lain adalah bintang, matahari, dan bulan. Di dalam Al-Quran akan banyak kita temukan, seperti misalnya dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78. Kita akan temukan firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, antara lain adalah kisah tentang Nabi Ibrahim yang disebut dengan istilah kaukab. Dan kaukab itu adalah bintang. Dalam surat An-Naml ayat 24 Allah juga menyatakan kepada kita bahwa manusia itu ada yang menyembah matahari, termasuk di dalamnya adalah juga bulan. Misalnya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, jangan kalian bersujud kepada matahari, jangan bersujud kepada bulan. Yang dianggap Tuhan oleh manusia juga adalah syaitan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 117, juga surat Yasin ayat 60. Misalnya Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asy-syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Allah melarang, wahai manusia, jangan kalian berhamba, beribadah, mempertuhankan syaitan. Syaitan itu musuh kalian yang nyata. Di antara juga bentuk penghambaan terhadap syaitan adalah percaya
membenarkan, meyakini adanya kebenaran pada dukun, pada tukang tenung, dan itu ancamannya adalah berat. Misalnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata beliau, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang tenung, mungkin orang sekarang menyebutnya orang pintar ya, lalu datang itu untuk berkonsultasi, bertanya, dan membenarkan, mempercayai, meyakini kebenaran yang dikatakan oleh tukang tenung dan dukun itu, Rasul menyebutnya maka orang itu telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan Al-Imam Al-Baghawi, ada perkataan Al-Imam An-Nawawi terkait dengan dukun dan sihir, tapi waktu kita tidak cukup. Berikutnya adalah dianggap Tuhan oleh manusia, itu adalah manusia itu sendiri, ya, yaitu berbentuk mungkin tokoh, ulama, atau mungkin nabi, atau orang saleh yang sudah mati. Dalam beberapa ayat kita bisa temukan surat At-Taubah ayat 31, surat Al-Qasas ayat 38, surat Al-Maidah ayat 116, surat Al-Kahfi ayat 110. Misalnya, saya bacakan salah satunya adalah Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu allaha ilaha wahida la ilaha illa huwa, yaitu antara lain adalah orang-orang alim dari kalangan Yahudi, ya, ahbar, rahib, kalau istilah Yahudi namanya ahbar, kalau Nasrani istilahnya rahib. Itu adalah sebagai Tuhan selain Allah. 12. Di antara manusia juga ada yang mempertuhankan malaikat. Misalnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 80, surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27, dan surat Saba ayat 34, 40 dan 41. Semua itu akan kita temukan bahwa ada manusia yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan, yang diminta, yang disakralkan, yang diagungkan, dan seterusnya. Allah berfirman misalnya dalam surat Ali Imran ayat 80, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Jadi menjadikan malaikat sebagai tandingan, ya, sebagai tandingan Allah, berarti dijadikan seperti status Tuhan. Terakhir 13, jin. Ada juga manusia yang menjadikan jin sebagai Tuhan. Misalnya surat Saba ayat 41, Allah berfirman, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Yaitu bahwa mereka telah menyembah
jin, ya'budunal jin, dan mereka itu beriman kepada jin. Masih ada ayat lagi yang lain. Jadi para jemaah sekalian, Al-Quran menghabarkan kepada kita, menyebutkan kepada kita ada Tuhan jumlahnya banyak, digolongkan menjadi 13, tidak kurang. Saya sudah sebutkan, ayatnya adalah mungkin sedikit-sedikit saya sampaikan, menunjukkan bahwa Tuhan selain Allah itu banyak. Jadi dengan demikian, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak cukup dengan menerjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu belum tepat. Itu belum sempurna, belum utuh, belum semestinya. Karena ternyata kenyataannya dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan Tuhan itu ada 13 golongan. Jadi kalau tidak ada Tuhan selain Allah salah. Karena kenyataannya banyak. Jadi yang benar adalah seperti yang diikrabkan oleh para ulama. La ilaha haqqun, atau la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, kita berhamba kepadanya, kita menjadi hambanya, kecuali satu, yaitu Allah. Tuhan yang benar adalah hanya satu-satunya, dia adalah Allah. Kalau ada yang dipertuhankan, dianggap Tuhan selain Allah, maka itu adalah kebatilan. Dan itu yang seharusnya setiap muslim menyadari dan mengetahui, dan jangan salah ketika mengartikan la ilaha illallah. Nanti akan saya sampaikan bahwa selain Allah adalah batil, dan itu firman Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahi hidayah dan taufik, sehingga pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, benar-benar yang kita anggap sebagai Tuhan, yang kita yakini sebagai Tuhan yang benar adalah bukan selain Allah, tetapi hanya satu. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.